Ibu-ibu sudah kenal saya semuanya ya. Ya. Nama saya Ibu Riris ya. Saya sedang mengikuti calon fasilitator daerah dalam program 7 jurus BK Hebat ya. 7 jurus BK Hebat di sini yang pertama itu ada kenali potensi, dan kedua ada kelola emosi, ketiga tumbuhkan resiliensi, keempat jaga konsistensi, kelima jalin koneksi, keenam membangun kolaborasi, dan ketujuh menata situasi. Nah, karena waktunya terbatas, jadi saya memutuskan untuk mengambil jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi atau daya lenting ya ibu-ibu. Nah, sebelum memulai ke kegiatan ya, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking dulu ya? Ya, mohon berdiri ya. Iya, berdiri ya. Apalagi ketika ibu-ibu memberikan tugas ya, itu pasti aja belum dikerjain aja sudah banyak siswa yang mengeluh. Jadi daya lenting atau daya juangnya itu kurang ya. Resiliensi atau daya lenting itu bisa diartikan daya juang ya. Jadi di zaman sekarang itu Gen Z ya, anak-anak sekarang itu disamakan dengan generasi apa? Bukan iya betul ya, generasi strawberry gitu ya, mudah busuk, mudah hancur, mudah pokoknya sangat lemah sekali gitu ya. Untuk itu ya Bapak Ibu, Ibu-ibu perlu memahami yaitu apa sih daya lenting gitu ya, atau resiliensi. Nah, kalau untuk ibu-ibu ya, saya yakin kita itu ini lahiran tahun berapa aja ya ibu-ibu? Milenial ya. Ada yang tahun kolonial? Ada Gen Z Bu. Oh Gen Z. Oh Gen Z ya Bu ya? Bu Inten Gen Z ya? Iya Gen Z dan milenial ya. Ditambah juga sekarang kan profesinya sebagai guru, pastinya daya juangnya atau daya lentingnya luar biasa, masya Allah, Allahu Akbar ya, gitu. Ya, saya ingin memahami gitu ya, sharing pengalaman ya. Di sini saya berikan waktu sekitar 15 atau 20 menit ya untuk difikirkan aja, tidak usah menulis ya, mengenai suatu pengalaman tidak menyenangkan ya, dan berhasil ibu-ibu lewati gitu. Boleh merasa diremehkan atau dijatuhkan secara mental, tidak dianggap atau diabaikan atau dipermalukan, atau mengalami ketidakadilan atau tekanan sosial yang menyakitkan gitu. Pilih pengalaman ibu-ibu ya, yang paling berat ya. Ya ini diantara ini pilihan ini mungkin ada yang paling berat gitu ya. Nah, bisa boleh berpendapat mengenai pengalaman terburuknya. Ya boleh.
Pasti dong ya, dalam hidup kita ya pernah mengalami pengalaman yang sangat bikin kita terpuruk, tapi kita berhasil gitu melewatinya gitu. Boleh? Ya, lama boleh. Ya. Sharing pengalaman yang pernah Bu Ama alami, buat pengalaman terpuruk, pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu, saya di sini ingin menceritakan pengalaman saya di minggu ini ya, dan minggu kemarin juga. Jadi saya mendapatkan mungkin perlakuan dan ucapan yang kurang mengenakan dari seorang orang tua ya. Nah, di situ saya mencoba untuk meregulasi emosi. Saya juga mencoba untuk menjawab dengan tenang dan dengan sopan santun, tetap mengedepankan etika seperti itu, walaupun di situ saya mendapatkan perlakuan atau ucapan yang kurang mengenakan seperti itu. Kemudian ketika itu saya merasa, ketika pulang ke rumah saya merasa masih membekas di hati saya. Kemudian di situ saya masuk kepikiran ya. Kemudian saya mencoba untuk menghipnoterapi diri saya sendiri, untuk menenangkan diri saya sendiri gitu. Kemudian di situ saya mencoba untuk bercerita kepada rekan saya yang psikolog gitu, bagaimana sih untuk mengelola emosi, kemudian juga untuk membuang energi-energi negatif yang saya dapatkan tadi gitu. Nah, dan alhamdulillah setelah saya melakukan curhat, hipnoterapi dan yang lainnya, alhamdulillah saya bisa bangkit kembali. Terima kasih Bu Ama sharing pengalamannya ya. Dari pengalaman yang terburuk itu sempat ingin memutuskan tidak ingin ngapa-ngapain enggak? Oh, enggak sih. Normal. Tetap bisa beraktivitas ya. Tapi saya sering juga yang mendapatkan peserta didik ya yang konsul ke BK, cerita ke BK ya, sharing pengalamannya itu benar-benar down banget gitu ya, sampai tidak mau makan, sampai tidak mau berinteraksi ya, tidak mau sekolah sampai berminggu-minggu gitu ya. Jadi kalau mungkin Bu Ama bisa langsung gercep tadi ya, langsung meregulasi emosi, konsul ke psikolog gitu ya, ke rekan yang psikolog itu gitu ya, penanganannya langsung gercep gitu ya, bagus banget ya. Mungkin dari hasil pengalaman Bu Ama ya, kita akan merefleksi ya, apa sih dampak pengalaman itu terhadap diri Anda dan setelahnya. Dampaknya setelah terjadi itu dan saya sudah bangkit. Setelah bangkit saya menjadi lebih tenang, kemudian tahu nanti ketika ada orang yang seperti itu harus apa, harus bagaimana, dan harus menjawab seperti apa itu, biar sama-sama enak seperti itu dan tidak terjadi kegundahan di hati lagi. Tapi dampak pengalaman terhadap diri Bu Ama pada saat itu menangis, pingsan atau gimana? Pingsan. Enggak ya, enggak. Iya, paling Atau nggak bisa tidur gitu? Ya, pernah ya nggak bisa tidur gitu, karena masih kepikiran kok omongannya seperti itu gitu ya. Terus apa kekuatan dalam diri Bu Ama yang membantu Bu Ama bertahan atau bangkit? Selain tadi ya kan minta bantuan kepada rekannya yang psikolog gitu ya. Apa sih kekuatan dalam diri Bu Ama yang membantu Bu Ama bertahan? Yang pertama, saya sih memotivasi diri saya sendiri. Terus saya juga
bagaimana cara Bu Ama bisa mendampingi murid yang mengalami tekanan seperti yang Bu Ama alami gitu ya, dengan cara yang lebih empatik dan efektif. Yang pertama saya sih kalau ada anak yang mengalami tekanan, pertama dicari tahu latar belakangnya seperti apa, kemudian latar belakang siswa terus keluarga juga harus perlu tahu gitu. Kemudian saya yang memberikan empati, kemudian saya memberikan motivasi, apresiasi karena dia sudah bertahan sampai saat ini. Kemudian ya kembali ke pokoknya intinya memotivasi dan memantau anak itu sampai kembali aktif. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Ama. Oke, Bapak Ibu, Ibu-ibu ya. Kita tadi sudah dilakukan ya kegiatan. Terus juga ada aktivitas ya, maaf bukan kegiatan, namanya aktivitas ya. Aktivitas itu tadi sudah disampaikan ya. Terima kasih Bu Ama sudah sharing pengalaman terburuknya dan sudah berkenan untuk merefleksi ya. Nah, kalau 7 jurus BK yang saya pelajari ini ya, ketika ingin diaplikasikan ke murid baik di kelas ataupun konseling, ini lebih simpel ya Ibu-ibu. Jadi harus ada arka ya. Yang pertama itu ada aktivitas ya. Aktivitasnya itu berbeda-beda disesuaikan dengan judulnya atau jurusnya ya, yang 7 jurus BK itu. Nah, kebetulan kita menggunakan jurus daya lenting atau resiliensi, maka aktivitasnya sharing pengalaman gitu. Kalau misalnya kenali potensi, itu aktivitasnya beda lagi. Kalau jurus yang ketujuh menata situasi, itu beda lagi aktivitasnya. Cuman kalau untuk dalam kegiatannya itu simpel, hanya ada arka, tidak ada seperti yang di RPP gitu kan. Kalau RPP itu lebih banyak gitu ya. Nah, kalau di 7 jurus ini pengaplikasiannya baik di kelas maupun pas konselingnya Ibu-ibu itu ingat saja harus ada arka. Yang pertama harus ada aktivitas disesuaikan dengan jenis jurusnya, kemudian ada refleksi dan juga ada konsep. Nah, konsep di sini Ibu-ibu ya itu lebih ke pemaparan materi gitu ya. Dan yang terakhir aplikasi. Aplikasi ini kalau misalnya kurikulum mereka itu LKPD gitu. Ya. Kalau di 7 jurus BK Hebat itu namanya aplikasi. Oke, kita sampai pada konsep ya. Apa sih daya lenting itu dan mengapa penting ya? Pada proses belajar dan tumbuh ya, anak-anak akan menghadapi berbagai tantangan ya. Gagal menyelesaikan tugas, kalah dalam permainan, atau mendapat hasil yang tidak sesuai harapan. Kegagalan adalah bagian wajar sebenarnya ya dari kehidupan. Ya, namun anak yang tangguh tidak berhenti ketika gagal. Mereka mencoba lagi, belajar dari kesalahan dan perlahan menjadi kuat ya. Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan ya, bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar dan terus berkembang. Kadang ada anak yang misalnya seminggu sakit gitu ya, ketinggalan pelajarannya Ibu Sinta matematika ya, ketinggalan pelajarannya geografi Bu Baik gitu ya, ketinggalan pelajaran PAI Bu Ira. Dia banyak tugas malah jadi malas gitu ya. Awalnya dia sakit, terus karena ketinggalan pelajaran jadi malas. Ujung-ujungnya karena banyak numpuk tugas ya Ibu-ibu, ternyata ada anak yang tidak punya atau lemah ya daya lentingnya, malah dia ingin memutuskan untuk pindah sekolah, padahal mah ya menghadap saja ya gitu, dikerjakan, dicicil gitu. Tapi anak zaman sekarang itu ya Gen Z itu sama dengan generasi strawberry ya gitu, tampaknya bagus gitu tapi mudah hancur dan lembek gitu ya. Nah, ini ada, jadi ibu-ibu di sini
tumbuh, atau bahasa Inggrisnya apa? Growth mindset. Ya, grow mindset gitu. Tumbuh sejak dalam pikiran gitu ya. Tadi Bu Ama juga menceritakan pengalamannya di awal itu meregulasi emosi dan memotivasi diri sendiri ya. Kamu bisa, kamu bangkit gitu ya. Tadi juga di ice breaking juga ya. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham gitu ya. Jadi memotivasi diri ya gitu. Nah, ya. Ya, menurut Carol S. Dweck ya, memperkenalkan konsep grow mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir Bapak Ibu ya. Jadi kalau anak Bapak Ibu tangguh itu bukan bawaan lahir ya. Kadang ibunya tangguh ya, bapaknya juga tangguh, anaknya lemah gitu ya. Makanya kamu teh anaknya ini, anak bapaknya ini, kamu gitu. Ternyata bukan bawaan dari lahir gitu ya. Dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat dan dukungan orang lain. Nah, neuroplastisitas adalah mekanisme biologis yang mendasari growth mindset gitu. Semakin banyak mereka berlatih dan belajar, semakin kuat jalur saraf ini. Nah, ini ada di otak kita ya, namanya neuroplastisitas ya gitu. Ya. Semakin kuat saraf ini. Kegagalan tidak dilihat sebagai akhir dari kemampuan, tapi sebagai bagian dari proses gitu ya, dimana otak sedang rewiring dirinya untuk mencapai pemahaman dan penguasaan yang lebih baik gitu. Nah, ini ada kuis nih Bu Ibu. Kuis ya. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Setuju atau tidak? Tidak. Ya. Terus yang kedua, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Salah ya. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Ya. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Ya, betul. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Ya, betul ya. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Salah. Setuju atau tidak? Tidak. Bakat alami adalah faktor terpenting bukan tidak. Ya, gitu ya. Nah, ini. Nah, ini ya Ibu-ibu, ubah kata atau ubah paradigma ya, untuk membantu murid mengubah pola pikir dari fixed mindset menjadi grow mindset. Nah, tadi yang checklist dan silang ya, itu adalah kalau checklist itu pola pikir bertumbuh ya, kalau silang ini fixed mindset ya, grow mindset yang setuju, yang silang itu fixed mindset gitu. Nah, ini ada contoh kata-katanya nih ya. Fixed mindset, kesuksesan. Saya bisa sukses jika punya bakat. Ya, itu pola pikir fixed mindset ya. Kalau grow mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Nah, betul. Nah, untuk kegagalan. Untuk kegagalan, saya menyerah. Kalau grow mindset, saya akan mencoba lagi. Nah, iya. Kadang kan anak mah ya, kayaknya tuh pikirannya tuh fixed mindset gak sih ya, rata-rata ya. Kayak ulangan aja. Iya, ulangan. Belum juga mulai, Bu, ada remedial.
gitu ya. Berarti anak-anak Gen Z atau murid-murid kita ini Udah ya, langsung fixed mindset banget gitu ya ibu-ibu ya, bukan grow mindset. Nah PR kita adalah yaitu ubah kata, ubah paradigma ya, harus bisa menunjukkan grow mindset. Nah ini untuk masalah nih ya, kalau anak-anak atau kita berpikir fixed mindset, mengapa sih masalahnya terjadi pada saya? Kenapa harus saya sih Bu yang menangani, atau kenapa saya sih Bu yang harus, ya kenapa saya sih yang ngajar anak ini gitu ya. Itu fixed mindset. Nah itu ya, kayaknya kalau itu bukan Gen Z aja deh. Iya, ya, semuanya. Tapi kita juga harus punya growth mindset ya. Iya. Jadi kalau masalahnya kenapa sih harus saya? Kalau itu mah gitu jadi ya. tidak menerima kenyataan. Iya betul. Kalau growth mindset sih solusi apa sih yang bisa saya upayakan? Apa ya yang harus bisa saya lakukan agar anak-anak ini semangat mempelajari pelajaran matematika gitu ya ibu ya, betul sekali. Ya. Ya. Kritik nih ya. Solusi Soal kritik ya, siapa sih ya yang enak dikritik ya, semuanya pasti nyaman. Cuma kalau misalnya kita memelihara fixed mindset ya saya sakit hati. Tapi kalau grow mindset, oke, makasih ya. Terus ya bisa dicoba. Kan ini iya emang dari awal juga seri kan aktivitasnya gitu. Nah ini merangkai kata yang menguatkan ya, pokoknya udah percaya deh ya sama ibu-ibu. Kalau boleh tahu ini udah berapa lama mengajarnya ibu? Bu Ira udah berapa tahun mengajar? 20 tahun? Oh belum, 10? 15 tahun. Bu Baik? 15 tahun. Sinta? 8. Wow. Bu Rena? 15 tahun. Wah Masya Allah ya. Betul ya. Bu Ama berapa Bu Ama? Bu Ama berapa? 3 tahun. Bu Intan juga? 1 tahun. Masih semuda Masih Bu bocil. ya. Iya. Baik ini mah baik. Ini nih ya, memberikan umpan balik ya. Fokus pada perilaku bukan personal ya, pada perilakunya saja, bukan ke personal gitu ya. Terlihat gantung apakah kita harus tepuk semangat? Jadi saya kalau melihat seperti ini, Oh gitu ya. Nah, ingat harus grow mindset ya. Kamu memang selalu ceroboh, itu fixed mindset banget ya. Tapi ubah menjadi saat prestasi Presentasi. ya, ya begitu ya. kalau ke murid kita mungkin bisa ya kayak gini ya, tapi kadang ke anak sendiri Nah ini bisa juga ya dia memang yang menjatuhkan anak aduh hati-hati ya. Nah ini nih ya, berikan saran yang konkret yang dapat ditindaklanjuti ya. Kamu perlu lebih berusaha lagi. Apakah ini diterapkan pada anak ibu di rumah? itu emang kata-kata seperti itu fixed mindset. Kamu perlu lebih berusaha lagi. Masalahnya jadinya solusinya kurang. Iya. Cuman ayo usaha lagi. Nah, ya, Jadi lebih spesifik Iya. mungkin. Kan tadi di sini kata kuncinya fokus pada personal. perilaku bukan ini loh kata kuncinya ya Bun ya. Iya. Tapi kalau misalkan seseorang yang terlalu dekat dengan kita dengan kata-kata yang sepanjang itu, apakah mereka bisa langsung paham? Kita ketika kita bicara untuk meningkatkan pemahaman tentang materi ini. Yang kecil bahasanya nggak baku. Itu nggak baku. Ya tidak bakunya lebih ke kamu. Bunda, ibu-ibu yang bagaimana? Kadang teori itu Ini mungkin diterapkannya ke anak didik kita atau anak kandung ya. Nah, ibu-ibu bisa memberi umpan baliknya dengan model burger nih.
ya. Simple past tense kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini di bagian atas gitu kita awali dulu dengan apresiasi ya, kemudian di tengahnya koreksi dan diakhiri dengan apresiasi lagi. Coba bisa dibayangkan ini ya, ini ya. Bapak apresiasi kamu sudah mengarahkan upaya terbaikmu. Ya, kita apresiasi dulu di awal, terus kemudian Bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu latihan? ya, koreksi ya, itu koreksi. Ya. Kalau diterapkan di anak pun gimana ini? Contohnya Anak kandung ya, awalnya akhirnya sabuk wifi. ini loh, penerapan ini kan di bawahnya ada nih, masih kosong tuh. Coba terapkan dulu. Kuncinya kalau umpan balik mengenai burger ini di awal diapresiasi dulu, terus di tengahnya dikoreksi gitu. Jangan langsung to the point. Kamu ini begini ya gitu. Jadi langsung nggak Ya, langsung jadi judge lah ya. Jadi lebih enjoynya banget gitu supaya tidak bikin anak itu semakin down gitu, udah mah down gitu ya. Tambah kurang di saya gitu di ini gitu. Nah, alangkah lebih baiknya pakai burger ini ya. Oh, kayak gini bentuknya. Contoh. Ih, cantik banget. Iya. Nah, iya kalau anak belajar itu biar kelihatan tidak seperti orang dewasa. Iya. Pakai Lipstick. Iya. Itu makin cantik. Iya. Lanjut di bawahnya. apresiasi. Iya, tapi makin cantik. Iya. Jadi anak-anak itu iya. Iya, betul. Tapi sebenarnya sudah diterapkan ke anak-anak seperti Iya. itu. Tapi ya dibakar saja. Iya. Jadi kita selain kasih burger kasih apa? Es krim tadi Iya. kayaknya ya. Akhirnya Nah, ini dia. Nah, ini akan bisa menjawab ya pertanyaannya Bu Ira nih. Dukungan yang menguatkan, bukan pujian yang melemahkan. Mungkin tadi masih sudah diterapkan tapi masih saja mungkin ya. Itu mungkin itu ya. Bukan dukungan yang menguatkan ya, tapi mungkin pujian yang melemahkan. Melemahkan untuk tidak berbuat yang tadi ya, tidak memakai lipstick, tapi dia malah tetap saja. Harusnya mah tadi kan ya fokus kepada solusi dari Ibu Sinta ya, kamu cantik kalau natural tanpa lipstick gitu. Justru ini ya. Nah, kita untuk lebih jelasnya lagi ini seperti ini ya. Gimana ini bacanya, ada guru bahasa Inggris? Encouragement. Ya, encouragement versus price ya gitu. Ya. kamu sudah bekerja keras. Ya, dukungan dan pujian ya. Apakah tadi dukungan saja, apakah pujian? Iya, Dua-duanya ya. ada skema juga ada pujian. Nah, kalau misalnya anak ini belum berubah, nanti mungkin kita bisa combine lagi namanya atau kita membahas mengenai jurus yang kelima, yaitu jalin koneksi gitu ya. Kalau jalin koneksi itu lebih ke kita harus punya koneksi dulu. Kadang kan kalau misalnya tadi ya Bu Ira ya, anaknya gitu ya tadi kan Bu Ira menyampaikan kayaknya kalau ke anak ini mah bisa ya, tapi kalau ke orang yang misalnya rekan sejawat gitu ya agak berat ya untuk diaplikasikan. Nah, itu nanti mungkin kita perlu lagi kombel atau belajar mengenai jurus kelima, jalin koneksi. Karena kalau sudah ada jalin koneksi itu enjoy. Nah, ini ya dukungan versus pujian ya. Gitu. Jadi harus bisa membedakan mana bentuk dukungan supaya anak ini mau ke arah perubahan, mana hanya sebagai pujian saja gitu. Ya. Nah, ini ya, Bu Ibu. Menurut riset yang dilakukan Dr. Carol Dweck, Profesor Stanford University, pujian ternyata berefek negatif pada murid ya.
Siswa yang mendapat pujian dari guru saat menyelesaikan suatu soal cenderung untuk memilih soal yang lebih mudah demi mempertahankan pujian itu. Pernah nggak? Iya. Sering cari yang lebih mudah. Murid tidak berani mengambil resiko, takut melakukan kesalahan dan mengalami penurunan motivasi. Sebaliknya, murid yang mendapat dukungan cenderung lebih berani mengambil resiko dan tidak takut salah gitu. Ya, jadi di sini kalau misalnya kita memberi pujian kayak misalnya selamat ya kamu juara 1 gitu, anak ini mungkin akan mempertahankan segala cara supaya posisinya tetap juara 1 ya, kayak contek ya betul. Tapi kalau misalnya murid ingin mendapatkan dukungan gitu ya, mau juara 1, juara 2, juara 3 ya tetap gitu ya. Nah ini dukungan atau pujian nih ya. Wah, kayak kelas berapa dulu dong kayaknya? Iya. Apa pertama? Anak soleh. Pujian. Pasti semester Dukungan, betul. Lukisanmu indah sekali. Iya. Kamu layak mendapat penghargaan. Betul ya. Ya. Nah, ini membantu siswa menerima dan bangkit dari kegagalan ya. Kegagalan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap murid baik secara emosional, kognitif maupun perilaku ya. Misalnya secara emosional, murid mungkin merasa sedih, kecewa, marah, malu, frustasi atau cemas. Saat situasi itu, guru bisa memainkan perannya sebagai pendamping yang membantu bangkit dari keterpurukan. Nah, ibu-ibu setelah memahami jurus ini ya, apabila ada menemui di kelasnya ya atau anak walinya atau anak sendiri mungkin ya mengalami hal seperti ini, nah bisa diterapkan. Jadi apabila masih bisa ditangani, ingat nih pakai jurus ini ya, resiliensi, nah bisa ditangani dengan tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi gak usah bingung lagi ya kalau ada masalah kayak gini nih, ke Bu Amain aja karena Bu Ama guru BK-nya gitu ya. Sekarang ibu-ibu sudah memahami gitu ya. Nah, di sini ada empati, validasi perasaan, ditambah 2 pengakuan usaha potensi, 3 reframing atau perspektif positif, tambah 4 penegasan nilai diri atau di luar hasil, dan kelima adalah tawaran dukungan atau harapan ke depannya gitu. Ya, menciptakan dukungan yang menguatkan nih. Ini ya, Bu-ibu ya, bisa diterapkan di rumah ya. Pola asuh dan pendidikan yang lembut dan tegas gitu. Kalau tegas, tidak lembut. Modelnya ya, posisi orang tua subjek. Iya. Ya, gitu ya. Tegas tapi tidak lembut ya. Ya. Tegas, lembut, tidak tegas, tidak lembut, tidak tegas tapi lembut. Nah, kira-kira mau menerapkan yang mana nih? Yang kedua, Tegas, lembut. Tidak tegas tapi tidak tegas, tidak lembut ya. Ya, ini mah murid dan anak juga ya. Diusahakan. Diusahakan. Oh, jangan ini, Puas, jangan ya. sini saya, jangan teks saya. Iya, Ya. betul betul. Diusahakan. Ya, diusahakan. Tadi gimana Bu Sinta pendapatnya? Tadi tergantung situasi, mau pakai situasi. Lihat dulu situasi anaknya bagaimana. Kalau masih bisa dilembutkan ya pasti kita sebagai guru juga iya. Tapi ketika si anaknya tuh sudah frontal, otomatis kita sebagai guru juga harus tegasnya tidak lembut. Iya, harus tegas.
Awas sharing. Jadi itu mau Bandung. Ya ini ada rumusnya ya Bu ya. Kurangi tegas tegas dikurangi S sama dengan tega. Ya ini ada contoh ya. Yang lembut harus tega mendorong anaknya Dari sarang dan memaksa untuk belajar terbang. Kadang kita tidak tega untuk mendorong anak kita seperti Ya. guru mendorong anaknya. Ya, gitu ya. Ya. Tegas dikurangi S-nya sama dengan tega. Padahal ya itu ya demi Kebaikan anak masa gitu depan. ya, bukan berarti tadi ya yang di sini ya. Iya. Nih ya. Tidak tega anak mengalami kesulitan ya. Memastikan anak selalu dalam kondisi aman dan nyaman serta tidak mengenal dan mengalami kesulitan dan tantangan. Iya. Ya, nih. Pernahkah tidak tega anak mengalami kesulitan? Jadi selalu memastikan anak selalu dalam kondisi aman dan nyaman serta tidak mengenal dan mengalami kesulitan dan tantangan. Belum ya? Belum tahu sih. Ya. Ada perasaan seperti itu. Ada. Menyenangkan hati, pleasing. Selalu berusaha menyenangkan hati anak. Tergantung Tergantung situasi. Iya, Iya, situasi. momennya seperti apa. Betul. Enggak selalu. Iya, tidak selalu. Menyelamatkan, rescuing. Rescuing, apa sih bacanya? Kita tidak cepat, harus ada usaha dulu. Nah, ya. Berarti tadi ya tegas dikurangi S-nya, yaitu ya mungkin anak kita berpendapat bahwa mama tega nih, ibu tega nih, nggak ngasih mainan, nggak ngasih jajan, padahal ya seperti ini ya. Betul. Tidak dibantu Nah, mengerjakan ini- PR, Ya, tugas. betul. Ini bisa buat belajar Bu Ama dan Bu Intan ya karena belum punya baby ya. Iya. Gitu. Tegas dikurangi S-nya itu sama dengan tega gitu ya. Nah ini nih seperti ini, memanjakan, memberikan apapun yang diinginkan anak. Tidak. Tega sekali ya. Nah kalau secara kasarnya ini tega banget ya itu Tidak segitu. pada anaknya gitu ya. Padahal kita tegas gitu ya. Tujuannya bukan membuat. Betul ya, seperti itu. Nah, membangun budaya ordinary magic ya dalam konteks pendidikan, membangun resiliensi merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh psikolog perkembangan yaitu Ernestine ya. Ordinary magic adalah kemampuan bawaan dan proses adaptasi yang umum pada manusia yang memungkinkan individu untuk mengatasi kesulitan dan berkembang meskipun menghadapi tantangan atau adversity yang signifikan gitu. Dalam konteks pendidikan ya, penerapan ordinary magic berarti fokus pada pembangunan dan pemeliharaan faktor-faktor pelindung yang mendukung resiliensi murid melalui praktik-praktik sehari-hari yang terintegrasi dalam lingkungan sekolah ya. Alhamdulillah kita punya kotak pesan baik ya. Iya. Cuman ya belum ada maksimal, belum ada yang ngisi ya gitu. Mungkin ada cara gimana ya. Nah ini merancang kegiatan yang menguatkan ya. Guru bisa melatih resiliensi murid dengan memanfaatkan aktivitas yang sudah biasa dilakukan di sekolah seperti traveling, study tour mungkin ya, atau kalau guru ini kan biasanya kalau belajar itu suka ada di outdoornya ya. Iya. Ya mungkin ya itu juga bisa lah traveling ya, dikategorikan traveling ya. Camping yes boleh, olahraga ya. Iya. Tadi kan judulnya juga merancang kegiatan yang menguatkan ya. Kalau misalnya traveling itu mungkin guru tertentu ya. Olahraga juga. Nah ini menguatkan siswa yang mengalami kegagalan ya.
Di bawah ini ada 2 contoh situasi atau ini namanya studi kasus ya, yang dialami murid yang mengalami kegagalan. Rangkailah kalimat yang mengandung 5 unsur ya. Saya ada empati atau validasi perasaan, ada pengakuan usaha potensi, atau yang ketiga ada reframing perspektif positif, ada pemegasan nilai diri atau di luar hasil, 5 tawaran dukungan harapan ke depannya. Nih contohnya. Studi gagal mengeksekusi terdapat penalti akibatnya tidak boleh selalu kalah tipis. Atau Ani gagal masuk perguruan tinggi impian padahal beberapa kali tryout. Ani selalu mendapatkan nilai yang istimewa. Nah, mungkin bisa mau pilih yang mana? Ini pakai 5 unsur ini. Yang itu aja ada Empati validasi perasaan, mungkin kita mengakui dulu ya bahwa mungkin perasaannya kecewa gitu. Ibu ikut prihatin, ibu ikut berduka ya, ibu ikut sedih gitu. Terus pengakuan usaha atau potensi ya, kamu sudah melakukan yang terbaik dengan gitu. usaha dan kerja keras yang baik. Ya. Reframing atau perspektif positif. Walaupun usahamu gagal Iya, ke betul. perguruan tinggi, Iya. tapi yakin suatu hari atau tahun depan kamu bisa lulus. Ya. Ya kan? Ya. Penegasan nilai diri. Kamu mungkin nggak bodoh ya, ini bukan gagal gitu ya. Kamu hanya perlu usaha sedikit lagi gitu ya, ditegasin lagi ya nilai diri. Yang kelima, Mungkin saja tawaran bisa- dukungan atau harapan ke depannya. Coba gimana Bu? mungkin saja kalau gagal di universitas yang A, kamu bisa ke universitas yang lain. Ya betul. Yeay, tepuk tangan. Nah, oke ya, tadi sudah di awal itu ada aktivitas ya, udah ada refleksi juga, dan sudah tadi pemaparan konsep ya. Nah, sampai ke sesi akhir ya, ini ada teknik memberi umpan balik menggunakan model burger atau ya, aplikasinya ya. Nih, ibu-ibu bisa bebas ya studi kasusnya yang pernah dialami oleh ibu. Maaf, saya baca dulu. Menggunakan teknik burger. Apresiasinya berupa dukungan atau pujian. Nah, ya. Mungkin di gambar dulu burgernya. Ini loh, begini doang. Bisa gel. Seadanya aja ya. Dikasih nama. Iya dong, nama ya. Langkah lama mengajar. Oh iya. Ingat bakso. Ini jauh pisah. Hubungan. Pastinya dikasih jerawat. Kalau kebelah ini yang bawahnya.
tadi apresiasinya diganti dengan dukungan ya, jangan hanya pujian aja. Udah Bu, bisa dibacakan? Hebat sekali Ananda Haikal bisa menjadi juara di tingkat sekolah dalam lomba bercerita dan melaju ke tingkat kabupaten. Koreksinya, sedikit usaha dan percaya diri serta latihan yang tekun, Ananda Haikal dapat juara di tingkat kabupaten. Apresiasi kembali, Ibu yakin Haikal dapat menjadi juaranya dan membanggakan. Tetap semangat Haikal, cinta dan sayang Ibu bersama Haikal. Sepertinya Bu Sinta dulu nih yang mau membacakan. Belum? Oh, belum. Apalagi yang sudah? Bu Intan udah? Coba. Coba Bu Intan. Pertama ada, wah hebat sekali, hari ini kamu tidak datang terlambat ke sekolah. Yang kedua, nah bagaimana jika setiap hari kamu belajar untuk tidur lebih awal, tidak bermain HP lebih dari jam 9 malam. Lalu yang ketiga, hari ini kamu bisa melakukan hal tersebut dan tidak terlambat ke sekolah. Jika dilakukan setiap hari, kamu akan terbebas dari hukuman. Lalu badan kamu akan menjadi lebih enak dan segar. Hal itu akan membuat kamu siap dalam menerima materi. Ibu-ibu, terima kasih sekali ya, bisa dikumpulkan hasilnya. Sudah? Alhamdulillah ya, bagus-bagus sekali ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, ini saya sudah sampai di sesi akhir ya. Tadi sudah ada kegiatan, aktivitas, ada refleksi, ada pemaparan konsep, dan terakhir ibu-ibu hebat ini sudah berhasil membuat apa tadi namanya Bu? Ya, bukan balik dengan model burger. Semoga bisa diterapkan ke anak-anak ibunda di rumah dan kepada siswa-siswi kita di sekolah ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya ibu-ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.